Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarmu pada hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, tetap semangat untuk belajar dari hikmah. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran yang sebelumnya, yaitu tema 1 tema 2 hewan sahabatku, pembelajaran 3, di mana fokus pembelajaran pada hari ini yaitu pelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Baik anak-anakku yang saya banggakan, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini akan selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik anak-anakku, untuk pelajaran yang sebelumnya kita sudah pernah mempelajari tentang perkembangan makhluk hidup, khususnya hewan. Adakah yang masih ingat tentang pelajaran perkembangbiakan pada hewan? Bagus, luar biasa. Bahwa perkembangbiakan pada hewan itu ada 3, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Dan untuk pada kesempatan pembelajaran kali ini, kita akan lebih memantapkan tentang pemahaman kita terhadap perkembangbiakan pada hewan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Hewan vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak. Artinya, dalam proses reproduksinya, embrio hewan tumbuh dan berkembang di dalam rahim dengan memanfaatkan nutrisi yang diperoleh langsung dari tubuh induknya melalui plasenta. Setelah organ-organ tubuhnya siap, barulah ia keluar dari rahim melalui proses melahirkan. Ciri-ciri hewan berkembang biak dengan vivipar adalah menyusui anaknya. Biasanya termasuk hewan mamalia, mempunyai daun telinga, tubuhnya ditutupi dengan bulu atau rambut. Induk mengandung keturunannya selama beberapa waktu dan mempunyai kelenjar susu. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar adalah sapi, kucing, kuda, harimau, kambing. Sedangkan hewan ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Artinya, dalam proses reproduksinya, embrio hewan tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur, tapi di luar tubuh induknya. Embrio baru akan menjadi bayi setelah dierami dalam waktu tertentu. Pada saat pengeraman, embrio tumbuh dengan memanfaatkan cadangan makanan atau nutrisi yang terdapat di dalam telur. Ciri-ciri hewan ovipar antara lain tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki punting dan kelenjar susu, serta tidak menyusui anaknya. Contohnya
adalah hewan seperti unggas, reptil, dan ikan. Untuk hewan ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur beranak. Artinya, dalam proses reproduksinya, embrio hewan tumbuh dan berkembang di dalam cangkang telur, tapi masih di dalam tubuh induknya. Kendati tumbuh di dalam tubuh induknya, embrio hewan ovovivipar tidak memperoleh nutrisi langsung dari tubuh induknya. Ia memanfaatkan nutrisi yang terdapat dalam telur, sama seperti hanya pada pertumbuhan hewan ovipar. Hewan yang berkembang biak secara ovovivipar tidak memiliki ciri-ciri khusus atau mencolok. Akan tetapi, perbedaan hewan ovovivipar dan hewan lainnya hanyalah dari proses pembuahan hingga melahirkan. Namun, secara fisik, hewan ovovivipar memiliki ciri-ciri seperti hewan ovipar. Contohnya, ikan hiu, ikan pari, buaya, kadal, dan kuda laut. Termasuk juga platypus. Bagaimana anak-anak? Apakah kamu sudah lebih paham lagi tentang perkembangbiakan pada hewan? Baik secara ovipar, vivipar, ataupun ovovivipar. Untuk menambah pemahaman kalian tentang perkembangbiakan pada hewan, mari kita kerjakan tugas kita pada hari ini, yaitu dengan cara menulis dalam bentuk peta pikir tentang perkembangbiakan hewan, di mana tulisanmu harus memuat cara perkembangbiakan, penjelasan, ciri-ciri, dan contoh dengan detail, seperti yang ditunjukkan pada buku siswa halaman 89. Silakan kalian kerjakan dengan baik, cari informasi sebanyak-banyaknya, dan diskusikan dengan keluarga atau saudara-saudara kalian untuk menyelesaikan tugas ini. Berikut ini adalah contoh bagaimana cara mengerjakan atau menyelesaikan tugas pada buku siswa halaman 89. Coba kalian amati dan cermati contoh yang saya sajikan ini. Jika kamu membutuhkan informasi tambahan tentang perkembangbiakan pada hewan, kalian bisa tonton kembali video pembelajaran tentang perkembangbiakan hewan yang pernah kalian pelajari pada pelajaran sebelumnya melalui link berikut ini. Baik anak-anak, saya kira sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini tentang perkembangbiakan pada hewan.
Jika ada sesuatu yang perlu kalian tanyakan atau belum kalian pahami, dapat kita diskusi bersama di Google Classroom kelas 6 bisa 2020 di kolom forum. Baik, kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.